terkena cahaya matahari. Itu poin penting ya, jadi harus dicatat karena bakal keluar dari ulangan nanti. Untuk ulangannya kapan ya? Ulangan hari Rabu aja gimana ndak? Selasa Rabu gimana? Minggu depan. Ya udah. Oh iya ndak, beli panas subur yang murah itu di mana ya belinya? Yang hitung-hitung itu, yang kayak gitu. Iya ibu betul buat nanjil bumbunya ibu. Nggak ada sih ibu, kalau mau kasih ada sambil di jalan. Masa nggak ada sih ndak? Ada sih Bu, dekat rumah saya. Tapi setengah kilonya 50 ya. Oh wah, mahal banget ndak. Dapat nasional naik kayaknya. Halo Geng Hajar, dimanapun kalian berada. Nah, kalian pernah punya pengalaman kayak tadi nggak? Kalau iya, menyebalkan nggak sih? Tenang, kita ada solusinya. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam, perkenalkan kami dari Sekolah Indonesia Luar Negeri di Jeddah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya prototipe yang telah kami buat. Catchrods, sebuah perangkap ramah lingkungan sebagai solusi pemberantasan hama kecoa. Daripada kita berlama-lama, yuk saksikan video ini sampai selesai. Kecoa merupakan insekta yang berasal dari ordo serangga Blatoda dengan total 4.000 spesies, 2 superfamili dan 6 famili. Namun, tahukah Gen Ki Hajar bahwa sebenarnya hanya sedikit sekali dari ribuan spesies kecoa tadi yang merupakan hama sungguhan? Sayangnya, beberapa spesies yang merupakan hama sungguhan memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga terkadang sulit untuk dibasmi. Sama seperti hama lainnya, ada beberapa syarat supaya kecoa bisa menginvasi suatu kawasan. Apa saja? Sumber makanan yang mencukupi berupa sisa-sisa makanan atau apapun yang bisa ditemukan di sekitar mereka, sumber air dan kelembapan yang ideal, serta tersedianya tempat bersarang dan tempat berkembang biak. Arab Saudi pun tak lepas dari masalah perkecoaan ini. Kondisi lembab, panas, serta sanitasi yang belum maksimal di semua wilayah membuat invasi kecoa di tempat-tempat manusia istirahat maupun lalu lalang semakin marak. Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh 2 orang epidemiologis asal Arab Saudi, Siddiq Nuruddin dan Hasan Abdul Farak, untuk mengetahui persebaran kecoa di salah satu kota Arab Saudi yaitu Jeddah pada tahun 2008. Penelitian tersebut dilakukan di 14 distrik di Jeddah, di mana 3.551 kecoa ditangkap oleh 491 dari 1.433 perangkap lem. Adapun tempat-tempat umum yang digunakan sebagai tempat diletakkannya perangkap kecoa dalam penelitian ini beserta presentasenya bisa dilihat pada grafik berikut. Selain itu, dari penelitian tersebut bisa ditemukan bahwa rata-rata kecoa terperangkap di daerah-daerah lembab dan menjanjikan sumber makanan untuk mereka, seperti di bawah kompor, bawah kulkas, kamar, dan tempat-tempat lainnya. Dari penelitian Siddiq dan Hasan juga, data menunjukkan bahwa spesies kecoa yang mendominasi di daerah yang diteliti adalah B. germanica atau kecoa Jerman. Setelah tim kami mengkaji lebih lanjut, ternyata kecoa Jerman memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik, terutama terhadap suhu yang panas, dibanding kecoa terkenal lainnya. Selain itu, ada fakta lain dari kecoa Jerman yang memiliki kemampuan untuk mudah beradaptasi dan melahirkan resistensi terhadap insektisida lebih cepat dari jenis yang lain. Kemampuan tersebut menimbulkan dilema bagi kita untuk membasminya, sebab penanganan kecoa dengan obat bubuk atau insektisida kadang atau bahkan tidak mempan sama sekali. Pemerintah Arab Saudi sendiri dari tahun ke tahun terus saja menangani masalah hama kecoa dengan fogging atau penyemprotan insektisida di tempat umum secara luas dan berkala. Padahal solusi fogging sendiri tak sebanding dengan kemampuan kecoa untuk bereproduksi dan menurunkan sifat resistensi keanakan mereka yang sangat cepat, terutama spesies kecoa Jerman. Di sisi lain, fogging memiliki efek negatif yang cukup parah jika dilakukan secara berkala, yaitu dapat membawa senyawa insektisida mencemari dan meracuni udara, serta memiliki efek samping lain terhadap kesehatan orang yang terkena asap fogging tersebut. Ironisnya, Arab Saudi yang menduduki posisi paling polutif ke-16 di dunia belum menemukan solusi selain fogging untuk masalah perkecoaan ini. Padahal indeks udara kota Jeddah sering berada di level unhealthy, dan di Riyadh sendiri masalah pencemaran udara ini juga memakan korban sebanyak 2.500 jiwa pada tahun 2021. Dari keadaan tersebut, kita juga bisa mengambil sebuah pola Gen Ki Hajar sekalian. Dari pola di atas, kita tahu bahwa pada akhirnya kecoa akan resisten terhadap insektisida. Jika populasi kecoa meledak, berbagai bahaya kesehatan akan berdampak pada kita. Kecoa bisa membawa berbagai kuman dan bakteri pada makanan-makanan kita yang mereka hinggapi, yang mampu membuat kita keracunan makanan atau terkena penyakit. Kecoa juga bisa masuk ke lubang-lubang di tubuh kita dan bertelur atau menggigit kita secara tidak sengaja. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menanganinya dengan obat pembasmi kecoa bubuk maupun penyemprotan insektisida, yang dimana kedua solusi tersebut pada akhirnya kurang efektif akibat resistensi kecoa serta berdampak negatif pada lingkungan. Belum lagi faktor kepadatan populasi manusia dan ketergantungan mereka terhadap teknologi di kota Jeddah yang semakin memperparah pencemaran lingkungan di sana. Pernah ada sebuah kasus seorang perempuan pada Januari kemarin yang sampai dilarikan ke UGD karena usahanya membasmi satu kecoa menggunakan satu botol obat nyamuk full, walaupun pada akhirnya kecoanya tidak mati.
Berangkat dari masalah tersebut, kami menawarkan solusi sebuah perangkap sederhana, catch roach, yang aman terhadap lingkungan dan dapat memiliki benefit terhadap lingkungan sekitar secara long term effect. Karena prinsip kami tidak ingin mencemari lingkungan, kami menggunakan sampah-sampah botol plastik yang kami temukan di sekitar kita, serta bahan-bahan yang menjadi sampah di lingkungan dengan bantuan alat-alat yang mudah ditemukan juga. Kami juga tidak memanfaatkan obat kimiawi, sebaliknya, kami menggunakan fortifikasi berupa sampah organik bekas makanan sebagai umpan. Bagaimana cara membuatnya? Simak sampai selesai ya Gen Ki Hajar. Botol bekas, kertas dan laminating, tusuk gigi, piring plastik bekas, gunting dan cutter, spidol dan penggaris, solder dan lem tembak. Belah botol menjadi 2 bagian menggunakan cutter. Lubangilah 3 area untuk pintu masuk satu arah dengan ukuran 3x3 pada botol bagian bawah. Buatlah 3 pintu seukuran 3x4 cm dari kertas laminating 2 lapis. Guntinglah kertas warna seperempat lingkaran dengan ukuran 3x4 cm sebagai dinding di samping kanan kiri pintu. Buatlah sebanyak 12 biji. Kemudian, buatlah tangga dengan ukuran 3x20 cm dari lapis kertas warna sebanyak 2 lapis. Pasang ketiga pintu pada area yang sudah dilubangi menggunakan lem tembak. Kemudian, tempel dinding dari kertas menjadi 2 lapis, dari 12 biji menjadi 6 biji. Tempel tangga dan dinding pada posisi masing-masing seperti di atas. Tempelkan piring sebagai dasar pada bagian bawah tingkat atas botol. Buatlah penyangga 4 titik dari laminating supaya botol tingkat atas bisa tersambung ke tingkat bawah. 4 biji ukuran 3x8 cm yang ditempel di 4 titik yang sudah ditandai. 4 biji penyangga ukuran 7x5 cm yang dilubangi bagian tengahnya sepanjang 4 cm. Lubangi bagian atas tingkat bawah botol sesuai dengan ukuran penyangga berlubang, lalu masukkan dan tempel. Sambungkan penyangga atas ke penyangga berlubang di bawah. Nah, inilah prototype catch roach yang akan kita gunakan sebagai perangkap kecoa. Konsep dan cara kerjanya sangat sederhana, yaitu satu botol dibelah menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian bawah yang digunakan untuk entry pass untuk kecoa, dan untuk bagian atas digunakan sebagai assembling point-nya kecoa. Pemberian ketiga pintu ini berfungsi sebagai pintu satu arah yang akan dimasuki kecoa nantinya. Kemudian melalui lubang di atas, kita bisa memberikan umpan berupa sisa sampah makanan yang diberikan sedikit di bagian bawah dan lebih banyak di bagian atas. Tujuannya apa? Supaya kecoa dapat berkumpul di atas dan memudahkan proses penindaklanjutan mereka nantinya. Kami juga membuat ventilasi untuk mereka supaya suplai oksigen tetap masuk ke dalam perangkap ini berupa bolongan-bolongan seperti ini. Nah, selanjutnya kami juga memberikan tangga ke lantai 2 supaya kecoa bisa menaiki lantai kedua. Nah, karena prototipe ini berukuran besar, kami juga membuat satu prototipe lain berukuran yang lebih kecil. Ini dia wujudnya. Perbedaannya tidak terlalu banyak, hanya di bagian pintunya saja, di mana yang besar memiliki 3 pintu dan yang kecil memiliki 1 pintu saja. Namun, yang kecil ini memiliki lebih banyak keunggulan. Misalnya, dapat dibawa kemana-mana dengan mudah, kemudian lebih mudah atau lebih fleksibel diletakkan di tempat-tempat yang sempit, misalnya di bawah kompor ataupun di samping kulkas dan lain sebagainya. Nah, sekarang ayo kita letakkan perangkap ini di tempat-tempat yang strategis dan potensial untuk kecoa tinggali. Nah, ayo. Nah, perangkap yang kosong tadi sudah kami pasangi food waste atau sisa makanan yang akan kami letakkan di dapur selama semalaman. Nah, Gen Ki Hajar, prototipe perangkap yang sudah kita buat membuahkan hasil. Beberapa kecoa sudah terperangkap catch roach yang sudah kami buat. Gen Ki Hajar pasti penasaran, apa saja sih keunggulan dari produk ini? Yang pertama, ramah lingkungan. Pemerintah Arab Saudi menerapkan fogging sebagai solusi utama pemberantasan kecoa, yang dimana penerapan tersebut memberikan dampak negatif, yaitu pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Oleh karena itu, perangkap yang kami beri nama catch roach dapat menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Mengapa? Karena bahannya sendiri berasal dari sampah dan umpannya berasal dari sisa sampah makanan. Dari segi efektivitas, perangkap ini memang memerlukan waktu agar semua kecoa dapat tertangkap. Tetapi, dalam waktu jangka panjang dan jika digunakan secara luas, maka secara menyeluruh kecoa-kecoa dapat tertangkap dan pencemaran lingkungan bisa dikurangi. Nah, untuk keunggulan yang kedua, dapat dijadikan alternatif
untuk masalah kekurangan media tanam di Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, Arab Saudi bukanlah negara tropis seperti Indonesia, yang dimana tumbuhan-tumbuhan hijau sangat sulit untuk tumbuh di sini. Mengapa? Karena sebagian besar tanah yang ada di sini tidak subur karena berupa pasir. Menurut data The World Bank, tanah subur di Arab Saudi dari tahun 2014 sampai sekarang hanya sebesar 1,6% saja. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk penindaklanjutan kecoa yang sudah tertangkap, kami pun akan menggunakan kecoa sebagai hama yang seharusnya dibuang, dibasmi, dan tidak mendatangkan manfaat untuk kita, menjadi salah satu bahan untuk proses dekomposisi. Kecoa bisa menjadi sampah organik yang memiliki kandungan vitamin, nitrogen, dan protein yang cukup tinggi, sehingga apabila kita jadikan bahan untuk dekomposisi, bisa menghasilkan dampak positif terhadap kompos yang akan dicampurkan ke media tanah nantinya. Dengan demikian, apabila perangkap catch roach ini digunakan secara luas dan semua kecoa yang seharusnya terbasmi tak dibuang, melainkan digunakan sebagai salah satu bahan dekomposisi, maka kans untuk menambah ketersediaan media tanam yang subur menjadi semakin besar. Dan ya, demikian presentasi kami mengenai catch roach, geng Ki Hajar sekalian. Kami menawarkan sebuah solusi perangkap sederhana yang ramah lingkungan, bahan-bahannya mudah didapat, ekonomis, dan praktis. Ayo kita peduli terhadap lingkungan kita. Jadilah generasi yang bisa memanfaatkan hal-hal sederhana menjadi hal yang berguna. Kami Gen Ki Hajar siap sedia untuk terus belajar. Kami cinta lingkungan dan cinta Indonesia.